Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Analisis Data Metode Penelitian, di mana kita di sini akan menguji chi-kuadrat. Dalam penelitian kesehatan, seringkali penelitian perlu melakukan analisis hubungan variabel kategorik dengan variabel kategorik. Analisis ini bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi dua atau lebih kelompok sampel. Uji statistik yang digunakan untuk menjawab kasus tersebut adalah uji chi-kuadrat atau chi-square. Tujuan dari digunakannya uji chi-kuadrat adalah untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara perbedaan kelompok data. Dilihat dari segi adanya uji chi-kuadrat dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik. Terus adapun prinsip dasar uji chi-kuadrat. Proses pengujian chi-kuadrat adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan dan bermakna signifikan. Sebaiknya suatu penelitian ini mengetahui hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Variabel pekerjaan berisi dua nilai, yaitu tidak bekerja dan bekerja. Dan variabel yang menyusui berisi dua nilai, yaitu eksklusif dan non-eksklusif. Untuk mengerjakan soal ini digunakan data susu. Hipotesis 0, tidak ada hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Hipotesis alternatif, adanya hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Data yang digunakan yaitu variabel menyusui dan pekerjaan ibu yang merupakan kategorial data mengenai jumlah ibu yang bekerja, tidak bekerja, dan tidak bekerja ya mungkin, serta yang menyusui dan tidak menyusui dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita klik SPSS dulu, lalu analyze, kemudian pilih descriptive statistik, lalu pilih crosstab. Sesaat akan muncul menu crosstab. Dari menu crosstab ada dua kotak yang harus diisi pada kotak round, isi variabel independen atau variabel bebas. Contoh ini variabel pekerjaan masuk ke kotak rounds. Yang kedua itu pada kotak kolom diisi variabel dependennya, dan contoh ini variabel pelaku menyusui kolom. Seperti contohnya ya. Next. hasil uji hasil uji daripada menyusui jenis pekerjaan, bekerja, kemudian ada tidak bekerja. Nah, kemudian di tabel menyusui ini ada tidak eksklusif dan eksklusif. Nah, di kolom di tidak eksklusif ini terdapat ada N, yang di bekerja itu ada 12. Kemudian persentasenya ada 68%. Kemudian untuk di eksklusif yang bagian bekerja itu N-nya 8, kemudian di persentasenya itu 32,0%. Nah, kemudian total daripada bekerja dari tidak eksklusif dan eksklusif itu N-nya terdapat 25, kemudian persennya itu ada 100%. Nah, kemudian dari odds rasionya dalam kurung 90% CI itu terdapat 5,424, kemudian value-nya itu terdapat 0,11. Nah, kemudian di jenis pekerja, kemudian yang di kategori tidak bekerja itu yang bagian eksklusifnya ada 7, yang kemudian persentasenya ada 28,0%. Kemudian yang di bagian eksklusif itu 18, kemudian di persentasenya 72,0%. Total daripada tidak eksklusif dan eksklusif itu terdapat N itu 25, persentasenya 100, kemudian odds rasionya itu ada 1,6 sampai dengan 1,18,3.
Kemudian jumlah daripada dua kategori yang ada bekerja dan tidak bekerja itu N-nya berjumlah 26, persentasenya 52,0 yang bagian eksklusif, kemudian tidak eksklusif. Bagian yang eksklusif itu N-nya ada di 24, kemudian persentasenya 48,0. Total daripada jumlah dua kategori tersebut dibagi di poin di N itu terdapat 50, kemudian di persentase ada 100. Hasil analisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada sebanyak 8 atau 32% ibu yang bekerja menyusui bayi secara eksklusif, sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja ada 18, ya persentasenya 72,0% yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,011, maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja, atau dalam kurung ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai odds rasio sama dengan 5,464, artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui secara eksklusif dibanding ibu yang bekerja. Baik, contohnya. Kemudian contoh daripada uji kemudian contoh daripada uji Ki kuadrat. Langsung. Kita akan coba menguji data dengan menggunakan Ki kuadrat atau C-square. Pertama kita masuk dulu kepada SPSS, kemudian ini datanya. Nah, kemudian kita klik analyze. Nah, kemudian kita mencari deskriptif statistik, kemudian kita klik cross tab, maka akan seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian rows-nya itu status pendidikan ibu, data dari status pendidikan ibu kita masukkan di bagian row. Nah, kemudian untuk status menyusui eksklusif itu kita masukkan di kolom. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita masuk klik ke statistik. Nah, kemudian di sini kita uji C-square menggunakan statistik C-square, klik, kemudian continue, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke cell, ya cell display. Nah, kemudian kita klik row untuk presentasinya, kemudian continue, kemudian kita klik OK, maka akan muncul datanya seperti ini. Nah, muncul datanya seperti ini. Nah, dari data yang kita setelah uji, maka akan keluar hasil dari asymptotic significance to tails. Nah, ada kemungkinan antara ibu bekerja dan ibu tidak bekerja itu ada hubungan. Ada hubungan. Jadi ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Ya. Jadi datanya itu 0,005 dari hasil data uji C-square. 005. 0,005. Enggak, 005 itu. Ya, 0,005. Ini berarti menunjukkan ada signifikan, ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku ibu menyusui. Selesai. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.